Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyadi. Di mana lagi kalau bukan di channel terindah Suyadi Nards, yang konten-kontennya penuh dengan pendidikan dan juga nilai-nilai moral yang akan disampaikan. Oke, baiklah sobat channel terindah Suyadi Nards sekalian. Pada video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang hari lahirnya Pancasila, berhubungan pada tanggal 1 Juni ini bangsa Indonesia memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit berita tentang lahirnya Pancasila, tahapan-tahapan dari hari lahirnya Pancasila. Untuk itu, para penonton channel terindah sekalian, tetap stay tune menonton video ini dari awal hingga selesai agar tidak sampai salah paham ataupun apalagi sampai gagal paham, karena kegagalan dalam pemahaman itu akan membuat otak kita bisa keriting, sobat sekalian. Baiklah sobat channel terindah sekalian, lahirnya Pancasila adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yang pada saat itu Dr. Junbis Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama yang dimulai pada tanggal 28 Mei 1945, dan pembahasan dimulai keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema utama Dasar Negara Indonesia. Jadi BPUPKI mengadakan rapat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan pada saat itu bentuk atau dasar negara itu belum diputuskan. Dan pada kesempatan itulah masing-masing tokoh bangsa mengungkapkan pandangan-pandangan yang berhubungan untuk dasar negara Republik Indonesia ke depannya. Dan pada rapat pertama itu diadakan di Gedung Cho Sangi In di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta, yang saat ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung ini merupakan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam bahasa Belandanya dikenal dengan Volksraad. Masing-masing tokoh bangsa mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Selisih paham di antara mereka merupakan suatu hal yang biasa. Akan tetapi, demi bangsa dan negara, akhirnya kesempatan Soekarno untuk menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 itu, beliau menyampaikan gagasan utamanya tentang dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis oleh Soekarno itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Dan tentunya kenapa ini diterima secara aklamasi? Tentunya Pak Soekarno menyampaikan rincian-rinciannya dengan alasan-alasannya yang tentu masuk akal, sesuai dengan kondisi real bangsa Indonesia yang beraneka ragam, suku bangsa, beraneka ragam keagamaan, dan beraneka ragam budaya, dan lain sebagainya. Maka ketika itu dibacakan oleh Soekarno sebagai negara, Pancasila sebagai dasar negara, mereka para tokoh bangsa menyetujuinya secara aklamasi demi pertimbangan-pertimbangan bangsa yang belum lahir pada saat itu. Selanjutnya, setelah dasar negara Pancasila itu disetujui secara aklamasi, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut.
pidato yang pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subandrio, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana sering terjadinya dalam sebuah persidangan, tentulah persidangan pada saat itu juga dilakukan lobby-lobby yang cukup alot, karena lobby-lobby ini untuk menentukan langkah ke depan sebuah bangsa yang belum dilahirkan pada saat itu. Jadi lobby-lobby yang akhirnya rumusan Pancasila yang hasil daripada penggalian Soekarno selama masa pengalamannya, baik di pembuangannya di beberapa tempat tersebut, berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam mukaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Republik Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dengan demikian, resmilah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Dan perkembangan selanjutnya, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahirnya Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Presiden Jokowi menandatangani keputusan Presiden ini, dan Jokowi menyampaikan keputusan ini melalui pidato pada peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 1 Juni tahun 2016. Tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, pendapat saya pribadi memang agak rancu sepertinya kalau tanggal 1 Juni dijadikan hari libur nasional. Justru sebenarnya ketika tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila, kita semua sibuk bekerja, kita semua sibuk bersekolah atau berkuliah untuk terus mempraktekkan nilai-nilai Pancasilanya. Bukan malah justru diliburkan. Itu pendapat saya pribadi, dan kenapa saya kurang menyetujui satu penambahan hari libur nasional di Indonesia ini. Karena sepanjang yang saya ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hari-hari libur nasional dan hari-hari besar keagamaan yang termasuk banyak. Selain negara India yang mempunyai hari libur nasional dan hari libur keagamaan yang juga jumlahnya lebih besar daripada Indonesia. 1 Juni itu sebagai hari peringatan Pancasila bukan diliburkan secara nasional, tapi tetap dilaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya dengan segala aksesoris Bhinneka Tunggal Ika di seluruh instansi pemerintah dan swasta. Itu semestinya. Tapi ya, apa yang mau dikata, sudah menjadi keputusan negara 1 Juni menjadi hari libur nasional, menambah 1 hari lagi libur nasional yang jumlahnya cukup lumayan banyak. Jadi hari efektif bekerja di Indonesia semakin minimal berkurang 1 hari. Kita harus bisa membedakan bahwa 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila. Sementara itu tanggal 1 Oktober merupakan hari kesaktian Pancasila. Karena tanggal 1 Oktober itu merupakan hari keberlanjutannya Pancasila setelah dirongrong oleh komunisme dan berujung kepada tonggak sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia, peristiwa G13 PKI.
dan Pancasila berhasil hidup kembali, dan tanggal 1 Oktober itu merupakan hari kesaktian Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kehidupan berbangsa bernegara kita akan semakin baik dengan kebinekaan tunggal ikaan kita. Semoga beraneka ragamnya pendapat, beraneka ragamnya suku bangsa, beraneka ragamnya agama di negeri kita semakin memperkaya negeri kita di bawah naungan Pancasila yang semakin kokoh dan semakin luar biasa. Oke, dengan ucapan khusus untuk hari lahirnya Pancasila. Aku selalu bangga berada di sini, di sebuah negara yang telah berhasil melahirkan bangsa dengan keanekaragaman yang mungkin tidak akan ditemukan di negara-negara lain. Aku merasa bangga sebab perbedaan itu membuatku mengenal baik beberapa temanku dan berjalan bersama untuk menjadi lebih baik lagi. Selamat Hari Pancasila, teman-teman. Semoga perbedaan ini akan selalu menjadi semangat dan menjadi motivator terhebat untuk kita semua. Jayalah negeriku, berkembanglah bangsaku, tumbuhlah Pancasilaku, dan makmurlah bangsaku. Oke, demikianlah sahabat channel Terindah sekalian. Semoga video tentang hari lahirnya Pancasila ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan mampu untuk memberikan nilai-nilai keanekaragaman kita tetap utuh dan satu di bawah naungan panji-panji Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang semakin kokoh. Dan semoga kita semua semakin NKRI, artinya NKRI dan Pancasila itu merupakan suatu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, kemudian berikan komen di bawah ini, terus share-lah ke kawan-kawan kita semua. Subscribe bagi yang belum subscribe di channel Terindah Suyadi Nard ini. Insya Allah subscribe yang Anda lakukan itu akan menjadi berkah kita semua. Dan bagi yang sudah, tetaplah berada di sini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan, dan tetap jaga persatuan dan kesatuan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.